Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thalita Safarivianti dengan NIM 22414200045 dari kelas 4C D4 Teknologi Kimia Industri. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif berdasarkan pemikiran Stephen R. Covey. Materi ini membahas tentang bagaimana pengaruh kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-hari ternyata berpengaruh terhadap kesuksesan. Artinya, kita tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tapi juga mampu melakukannya dan memiliki kemauan untuk melakukannya. Karakter seseorang terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, jika kita ingin mengubah hidup, maka kita harus memulai dari mengubah kebiasaan. 3 kebiasaan pertama disebut sebagai kemenangan pribadi, yaitu bagaimana kita mengelola diri sendiri. Kebiasaan pertama adalah menjadi proaktif. Proaktif sendiri berarti kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita tidak menyalahkan keadaan, orang lain, ataupun lingkungan. Dalam kehidupan selalu ada ruang antara stimulus dan respon. Di ruang itulah kita memiliki kebebasan untuk memilih tindakan. Orang proaktif akan berkata, saya memilih untuk berubah. Sedangkan orang reaktif cenderung berkata, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kebiasaan kedua adalah memulai dengan tujuan akhir dalam pikiran. Artinya, kita harus memiliki visi yang jelas. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apa tujuan hidup saya? Saya ingin menjadi seperti apa di masa depan? Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita akan lebih terarah dalam menjalani kehidupan. Kebiasaan ketiga adalah mendahulukan yang utama. Banyak orang sibuk dengan hal-hal yang mendesak, tapi sebenarnya itu tidak penting. Orang yang efektif justru fokus pada hal-hal penting, meskipun tidak selalu mendesak. Intinya adalah bagaimana kita mengatur prioritas dan menggunakan waktu dengan bijak. Setelah mampu mengelola diri sendiri, kita masuk ke tahap berikutnya. 3 kebiasaan berikutnya disebut sebagai kemenangan publik, yaitu yang berhubungan dengan orang lain. Kebiasaan keempat adalah berpikir menang-menang. Artinya, kita harus mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan menang sendiri dan bukan juga dengan mengalah terus. Yaitu bagaimana kita bisa mencapai hasil yang baik tanpa merugikan orang lain. Kebiasaan kelima adalah berusaha mengerti terlebih dahulu, kemudian baru ingin dimengerti. Dalam komunikasi, seringkali kita lebih ingin didengar daripada mendengarkan, padahal komunikasi yang efektif dimulai dari memahami orang lain. Seperti seorang dokter, kita harus mendiagnosis terlebih dahulu sebelum memberikan solusi. Kebiasaan keenam adalah menciptakan sinergi. Sinergi sendiri berarti bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Perbedaan yang ada bukan untuk diperdebatkan, namun untuk digabungkan menjadi kekuatan. Dengan kerjasama yang baik, hasil yang dicapai akan jauh lebih maksimal. Setelah berhubungan dengan orang lain, kebiasaan berikutnya yang harus diterapkan adalah asah gergaji. Asah gergaji adalah mengasah diri, artinya kita harus terus mengembangkan diri dan memperbaiki diri sendiri, baik dari sisi fisik, emosional, mental, maupun spiritual. Jika tidak berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar, beristirahat, dan menjaga keseimbangan hidup. Dari ketujuh kebiasaan yang telah saya jelaskan, dapat diketahui bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Semua dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari bertanggung jawab atas diri sendiri, memiliki tujuan hidup, mengatur prioritas, hingga membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Jika kita mampu menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih efektif dan lebih sukses dalam kehidupan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.